Shalom anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Baik, hari ini kita akan kembali membahas pelajaran agama Kristen kelas 6. Kali ini kita membahas dari bab 3. Mari anak-anak siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan penjelasan Mister. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kalau hari ini kami bisa kembali mengikuti pelajaran. Kiranya Kau berkati supaya pelajaran hari ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, ini kasih Tuhan Yesus ya. Bab 3 yang kita bahas kali ini, kita membahas tentang beribadah lewat sikap dan tindakan sehari-hari. Ya. Nah, anak-anak dikasih Tuhan, ya. Hal yang pertama, ya, yang akan kita bicarakan adalah bahwa manusia itu harus beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa sesungguhnya manusia itu satu-satunya ciptaan yang paling istimewa, paling unik dibanding ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Dibanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Apa keistimewaan, keunikan manusia? Yang paling menonjol adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa artinya segambar dan serupa dengan Allah? Nah, artinya adalah bahwa manusia itu diciptakan memiliki ya sifat-sifat Allah. Manusia mewarisi sifat-sifat Allah, di mana sifat-sifat ini tidak ada pada ciptaan Tuhan yang lain. Apa sifat Allah? Penuh kasih, penyabar, lemah lembut, murah hati, pengampun, dan lain sebagainya. Dan sifat-sifat ini ada pada manusia. Nah, dan yang lebih penting lagi, segambar dan serupa dengan Allah, ini maksudnya apa? Ya, tujuannya apa? Manusia diciptakan serupa dan segambar Allah. Ternyata tujuannya adalah dengan manusia segambar dan serupa dengan Allah, manusia bisa membangun hubungan yang dekat dengan Allah. Membangun komunikasi yang dekat dengan Allah. Dengan Allah. Ciptaan Tuhan yang lain tidak memiliki ini. Tapi manusia memiliki karena dia segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia diberikan kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Nah, membangun hubungan ini disebut dengan ibadah. Nah, jadi manusia diciptakan Tuhan itu satu-satunya ciptaan yang diberikan kemampuan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi satu keharusan kita melakukan ibadah. Ya, ibadah ini harus dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali, baik anak-anak, baik orang dewasa, siapapun itu. Ibadah adalah hal yang wajib dilakukan oleh manusia. Oke, berikutnya yang kedua. Nah, bagaimana kita melakukan ibadah itu? Nah, pada umumnya banyak manusia memiliki pemahaman bahwa ibadah itu adalah satu tindakan memuji, menyembah Tuhan ya, dalam bentuk ritual keagamaan. Dan itu dilakukan di dalam gereja, di tempat ibadah, dilakukan secara rame-rame berkumpul ya. Seperti dilakukan bangsa Israel ya, kalau mereka beribadah kepada Tuhan, mereka datang, ada yang dipersembahkan, mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Jadi ketika mereka membawa korban persembahan, korban bakaran itu, disitulah mereka dikatakan beribadah kepada Tuhan. Jadi ya, ibadah itu dikaitkan dengan kegiatan ritual keagamaan ya di sebuah tempat. Tapi sesungguhnya anak-anak ya, bahwa ibadah itu bukan hanya bersifat ritual, seremonial keagamaan. Tapi sesungguhnya ibadah itu
juga bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam bentuk perkataan dan tindakan. Jadi, ya, sesungguhnya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan kepada sesama, kepada siapapun, seharusnya itu mencerminkan ibadah. Kalau kita berkata yang baik, kita bersikap yang baik dengan sesama, sesungguhnya itu adalah ibadah, ya. Ibadah dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Nah, ibadah yang dilakukan dalam bentuk ritual, seremonial keagamaan, ya, itu bagus dan itu wajib kita lakukan. Tetapi itu akan menjadi sia-sia kalau tidak disertai dengan kehidupan yang benar. Ibadah kita yang berbentuk seremonial di tempat ibadah akan menjadi tidak ada artinya di hadapan Tuhan kalau kita memiliki perbuatan hidup, perkataan yang tidak benar, baik kepada sesama ataupun kepada Tuhan, akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu dalam Yesaya pasal 1, ya, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan muak, Tuhan jijik dengan ibadah bangsa Israel. Kenapa? Padahal bangsa Israel sudah rajin mempersembahkan korban, rajin beribadah ke bait Allah. Tapi Tuhan muak, Tuhan jijik, Tuhan nggak terima persembahan mereka. Ibadah mereka menjadi sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki cara hidup yang baik dengan sesama. Misalnya apa? Orang yang lebih kaya menindas orang yang lebih lemah. Orang miskin ditindas, orang kecil dirampas haknya. Dan itu terjadi, ya. Mereka suka menganiaya, mereka suka menindas, bahkan mereka bertindak cemar, ya. Bertindak kotor, dan mereka suka menyembah berhala. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ternyata perbuatan mereka itu jahat, ya. Dan ibadah mereka yang mereka lakukan di bait Allah sia-sia, ya. Nah, anak-anak, dan ini jangan sampai terjadi dengan kita. Rajin ke gereja, rajin melayani, itu bagus, itu bagian dari ibadah. Tetapi ibadah yang benar, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, sesungguhnya harus terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bentuk perkataan yang baik, tindakan yang baik, hidup kita jadi berkat buat orang lain. Itu sesungguhnya ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar melakukan ibadah itu setiap hari di dalam tindakan sehari-hari. Nah, berikut ini ada beberapa cara agar ibadah kita tidak menjadi sia-sia, agar persembahan korban kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan bahwa hati kita itu tidak sedang dalam masalah, tidak sedang dalam, ya, sakit hati dengan orang lain. Jadi kalau kita ibadah ke gereja, dengar khotbah, tapi kalau hati kita masih penuh dengan benci, dendam, gak ada artinya ibadah kita. Jadi firman Tuhan katakan, bereskan dahulu, berdamai dahulu dengan sesamamu, baru ibadah kita berkenan, hati kita beres. Yang kedua, pastikan bahwa kita selalu mendengarkan nasihat yang positif dan melakukan, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau kita rajin ibadah, kita rajin sekolah minggu, ke gereja, ikut melayani, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah, ya, mendengarkan nasihat orang tua, bahkan kita melawan, kita nggak pernah membantu orang tua, maka ibadah kita pun sia-sia, ya, sia-sia. Jadi kita harus pastikan bahwa kita harus menjadi anak yang selalu mendengar dan melakukan setiap nasihat yang positif dari orang tua. Yang ketiga, pastikan bahwa kita selalu mengerjakan segala sesuatu dengan tulus, mengerjakan pekerjaan dengan sukacita. Misalnya kalau anak-anak disuruh orang tua mengerjakan pekerjaan di rumah, lakukan dengan tulus, dengan sukacita, ya. Tidak boleh malas, lakukan dengan gembira. Maka ibadah yang kita lakukan di gereja, sekolah minggu yang kita ikuti tidak akan sia-sia. Karena apa? Kita memiliki cara hidup yang benar. Nah, yang keempat, pastikan bahwa kita tidak melakukan perbuatan yang jahat. Misalnya,
Kita rajin sekolah minggu ini, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, hafal ayat hafalan. Tapi di rumah kita suka berbohong, di rumah kita suka mencuri, di rumah kita suka memukul. Dalam kehidupan sehari-hari kita jahat, maka ibadah kita sia-sia anak-anak. Ya, sia-sia. Nah, oleh karena itu kita harus perhatikan kehidupan kita harus baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian saat kita melakukan ibadah di gereja, mengikuti kebaktian, ya, sebaiknya kita memiliki sikap yang benar. Bukan hanya sikap yang benar di rumah dalam kehidupan sehari-hari, tapi saat kita mengikuti ibadah, kita harus memiliki sikap, ya, cara yang benar. Nggak boleh jadi batu sandungan. Nah, berikut ini beberapa contoh yang perlu kita lakukan saat ibadah. Pertama, kita harus fokus. Hati kita, pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Nggak boleh pada waktu ibadah kita main-main, ya, kita bercanda dengan teman. Itu nggak fokus namanya. Jadi kita harus fokus. Yang kedua, menyembah Tuhan dengan benar di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau menyembah Tuhan, berdoa itu harus kusuk, harus betul-betul di dalam roh dan kebenaran. Nggak boleh kita main-main. Oke? Yang ketiga, mempersembahkan hidup kepada Allah. Ya, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan dengan benar. Ya. Sekali lagi, ya, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan dengan benar. Misalnya, tangan Tuhan ciptakan untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Tepuk tangan ketika kita menyanyi. Tapi jangan kita gunakan tangan untuk memukul saat kita mengikuti ibadah. Jangan kita gunakan tangan untuk mencuri, mengambil barang teman saat kita ibadah. Tidak boleh. Ya. Yang keempat, menghormati Tuhan. Jadi kalau ibadah itu harus betul-betul sikap kita hormat kepada Tuhan. Ya. Nggak ada main-main. Kita sedang menghadap Tuhan yang kudus, Raja yang agung. Jadi ibadah itu harus menghormati Tuhan. Nggak boleh ibadah itu seperti kita di arena bermain. Nggak boleh. Ibadah itu harus menghormati Tuhan. Yang kelima, mempersiapkan diri atau hati ketika kita beribadah. Jadi kalau kita mau beribadah, mungkin hati kita sedang jengkel, hati kita sedang marah. Selesaikan dulu marah kita, hilangkan dulu jengkel kita. Harus siapkan hati ini dengan benar. Jangan ke gereja kita marah-marah, ya. Ikut ibadah kita bersungut-sungut. Nah, ibadah kita nggak ada artinya. Yang keenam, beribadah dengan sukacita. Ya, ibadah itu harus dilakukan dengan sukacita, dengan tulus. Tidak boleh terpaksa. Anak-anak, kalau kalian ke gereja, jangan kalian terpaksa melakukan itu. Lakukan dengan tulus. Ya, mungkin kalian disuruh orang tua ke gereja, tapi lakukanlah itu dengan tulus, dengan sukacita. Jadi seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari seharusnya mencerminkan ibadah kita. Sekali lagi anak-anak, ibadah itu bukan hanya ya kita lakukan dalam bentuk seremonial, ritual keagamaan di tempat ibadah, tetapi ibadah itu sesungguhnya juga harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cara hidup kita harus baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman, dengan orang tua, siapapun kita harus baik. Ya, nah ada beberapa ayat ya yang perlu diperhatikan. Roma pasal 12 ayat 1. Di sana Paulus menjelaskan bahwa ibadah yang berkenan kepada Allah itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Jadi tubuh kita ini adalah milik Tuhan, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Misalnya gunakan tubuh ini dengan hal-hal yang baik. Jangan kita gunakan tangan untuk mencuri, jangan gunakan mulut untuk berbicara kotor. Jangan, gunakanlah seluruh tubuh kita ini dengan baik. Berkatalah baik, berbuatlah baik, ya. Berpikirlah baik, maka itu adalah ibadah yang berkenan, ya. Di dalam Mazmur 54 ayat 8, Daud juga menegaskan, Raja Daud menegaskan bahwa sekalipun kita dalam keadaan susah, sulit dalam hidup ini, anak-anak mungkin punya masalah, anak-anak mungkin sakit, tetap kita harus mempersembahkan hidup beribadah kepada Tuhan. Contohnya apa? Mempersembahkan ya persembahan yang bisa ya kita berikan kepada Tuhan. Misalnya apa? Kita rajin belajar, ya, rajin bekerja, ya, membantu pekerjaan orang tua. Nah, anak-anak, nah itulah ya yang perlu kita lakukan. Sekali lagi, ibadah
bukan hanya dilakukan saat kita di dalam gereja, dalam bentuk seremonial, ritual-ritual di gereja, tapi ibadah sesungguhnya yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita memiliki cara hidup yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kiranya kita semua menjalankan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya pelajaran kita hari ini memberkati kita semuanya untuk jadi berkat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semuanya. Amin.